Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Berikut ini akan kami sampaikan tutorial tentang analisis butir soal di Manduang Grobogan. Atau Bapak Ibu nanti bisa share aplikasi ini di sekolah-sekolah yang lain, teman-teman sejawat yang lain ya. Kemudian Bapak Ibu, ini lembar pertama ya. Bapak Ibu nanti harus mengisi data umum ini, identitas siswanya, identitas sekolahnya, kemudian tahun pelajaran, tanggal tes, KKM, dan seterusnya. Yang berikutnya, setelah data umum ini sudah kita isi, kita nanti melanjutkan mengetik dari kunci jawaban soal. Jadi kita ketik pakai huruf kapital. Ini sebagai contoh seperti ini ada. Kemudian ketika ketik, kalau yang kita ketik itu kunci jawabannya ada 30, berarti soal menunjukkan 30. Yang kita ketik kunci jawabannya ada 40, berarti soal jumlahnya ada 40 ya. Ini secara otomatis nanti akan terdata di sini. Kemudian jumlah opsi Bapak Ibu semuanya, level SMA MA itu biasanya menggunakan 5 opsi ya. A, B, C, D, E ya. Kita ketik 5. Kalau SMP MTS 4 ya. Kemudian kalau SD mungkin 3 ya. Benar salah 2 dan seterusnya. Kemudian skor benar kita isi 1 saja. Skor salah 0, meskipun tidak menutup kemungkinan skor salah ini bisa juga -1 ya. Kemudian skala nilai itu nilai maksimal yaitu adalah 100 atau menggunakan skala 100 ya. Kalau kita menggunakan skala 10 artinya nilai maksimalnya 10. Kita menggunakan 100 saja. Kalau sudah kita isi kunci jawaban Bapak Ibu semuanya, langkah berikutnya ini adalah kita mengisi jawaban dari siswa sesuai dengan LJK. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk namanya ini nanti diusahakan namanya urut ya. Urut sesuai absensi yang berlaku untuk penilaian harian. Jadi nanti biar Bapak Ibu itu untuk mempermudah hasil nilai pas itu nanti akan kita ekspor atau kita input di RDM misalkan saja. Jadi usahakan namanya itu harus berurutan atau urut sesuai dengan absensi yang berlaku pada penilaian harian. Yang berikutnya adalah jawaban siswa. Ini Bapak Ibu bisa ngetik yang sesuai di LJK dan juga harus menggunakan huruf kapital. Kemudian ini biasanya ada beberapa siswa yang tidak menjawab atau beberapa soal tidak dijawab. Maka Bapak Ibu bisa mengganti huruf X yang menunjukkan bahwa pada soal-soal tertentu tidak dijawab oleh siswa ya. Ini ada keterangannya, tidak menjawab, ketik X saja. Kemudian yang berikutnya ini adalah pilihan ganda multiple choice. Yang berikutnya adalah kita akan menginput hasil dari soal uraian ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu semuanya. Soal uraian di aplikasi ini ada 5 soal ya. Ada 5 soal. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Warna biru ini menunjukkan bobot dari masing-masing soal. Nah, Bapak Ibu yang harus diketahui bahwa yang namanya soal uraian itu atau soal IC itu pada umumnya itu memiliki kompleksitas yang berbeda Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau bisa itu nanti soal uraiannya itu juga harus terdeskripsi dengan baik berdasarkan nilai. Misalkan saja soal nomor 1 ini maksimal saya kasih 8 karena soal nomor 1 ini level evaluasi ya, atau C5 ya. Tentunya ini harus kita bedakan dengan skor yang tinggi. Kemudian soal nomor 2 ini prosedural ya. Ini termasuk C4 ya, C4. Sehingga akhirnya ini juga harus kita kasih nilai yang cukup tinggi. 3, 4, 5 ini soal uraian tapi levelnya itu C1, C2 ya, memahami konsep teori ya. Dan seterusnya, sehingga saya kasih skor yang rendah. Nah, bagaimana kalau misalnya saja soal uraian ini 5 soalnya kita buat semuanya sama? Ya, boleh-boleh saja. Tapi saya yakin soal itu memiliki kompleksitas yang berbeda antara soal satu dengan yang lainnya. Itu pasti Bapak Ibu semuanya.
Nah, kemudian untuk memberikan bobot itu alangkah baiknya menggunakan nilai-nilai yang rendah. Misalkan saja ya, ini misalkan saja kalau soal nomor 1 ini saya kasih bobot 12 gitu. Maka tentunya ketika kita akan menilai hasil jawaban orian siswa, kita akan kesulitan ya. Karena apa? Rentangnya tinggi, rentangnya lebar 12. Nah, kita akan susah untuk ini kira-kira berapa gitu kan. Karena lebar rentangnya, skalanya lebar. Sehingga menurut hemat saya, alangkah baiknya kita menggunakan skala yang cukup rendah. Misalnya saja 8, 6, 5, 5. Boleh juga 5, 5, 4, 4, dan seterusnya ya. Itu akan mempermudah kita untuk menilai dari orian itu ya. Nah, ini sebagai contoh, soal nomor 1 itu kompleksitasnya tinggi, tingkat kesulitannya tinggi, saya kasih 8, 6, 5, 5. Nah, kalau sudah saya setting seperti ini, kemudian saya di sini itu adalah mengecek hasil jawaban siswa. Misalkan saja soal nomor 1 yang dijawab oleh siswa nomor urut 1 ini dapat 7, 6, 5, 5, 5. Siswa nomor 2, 5, 5, 4, 3, 2. Ini berdasarkan isi. Kemudian yang seterusnya seperti ini, maka otomatis akan tertabulasi nilai 88 ini itu adalah kumulatif dari nilai pilihan ganda dan juga nilai urean. Demikian juga untuk 77 dan seterusnya, ini adalah nilai kumulatif N ini, nilai ini. Jadi berdasarkan nilai pilihan ganda dan juga nilai urean. Kalau dalam sebuah soal tidak ada nilai ureannya bagaimana? Tidak ada soal ureannya bagaimana? Ya ini dikosongi saja. Nanti kalau kita kosongi, ya, caranya mengosongi gimana? Kalau ini soalnya pilihan ganda semuanya, berarti jumlah soal itu nanti kita ketik saja ini kosong. Bapak Ibu semua ya, kosong. Kosong. Tentunya ini juga harus kosong ya, atau harus kita kosongi saja, atau kita del saja. Ini jika soalnya itu tidak ada soal urean. Nah, otomatis nilai ini nanti sama dengan nilai pilihan ganda ya. Jadi sekali lagi seperti itu kalau soal urean tidak ada. Tapi di sini saya kembalikan semuanya. Jadi tadi saya isi 8, kemudian 7, kemudian 5, 5, 5. Kemudian tadi dapat berapa ya? Dapat dari 7, misalkan ya ini 6, kemudian ini 4, kemudian ini 5, ini 4, dan seterusnya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu semuanya, kita isi semuanya, baik itu pilihan ganda dan juga urean. Kita selanjutnya itu ada analisis ya. Kemudian ada laporan, kemudian ada daya serap item. Kita mulai dulu Bapak Ibu semuanya. Kita klik menu analisis ini ya. Nah, kalau kita klik, ini adalah ada nilai-nilai yang bermakna sekali bagi kita sebagai seorang guru ya. Tentunya Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, seorang guru tentunya sangat merindukan ya. Istilahnya sangat mengharapkan terhadap hasil evaluasi siswa. Karena kita bisa untuk menilai bagaimana cara mengajar saya, bagaimana daya serapnya, apakah siswa itu benar-benar selama ini bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah, itu penting sekali ya, tercover dari sebuah instrumen penilaian. Nah, hasil instrumen ini nanti kita analisis, yang nanti akan muncul nilai-nilai seperti ini. Nilai-nilai ini sangat bermakna sekali bagi kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu, mari kita bahas satu-satu. Makna dari reliabilitas ya. Reliabilitas, saya kira ini Bapak Ibu sudah bisa memahami bahwa soal ini yang sudah kita inputkan dan sudah kita koreksi, ternyata reliabilitasnya itu adalah 0,947 ya. Ini bagaimana? Apa makna ini? Bapak Ibu semuanya bisa lihat di buku-buku statistika ya. Dan seterusnya di situ ada penjelasannya ya. Jadi reliabilitas soal itu adalah begini, sejauh mana pengukuran dari suatu tes itu tetap konsisten
ya setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Nah, biasanya karena ini adalah konsisten ya, level konsisten dari sebuah instrumen yang diuji cobakan, maka semakin banyak peserta, semakin banyak siswa, semakin banyak data yang kita input, maka nanti reliabilitasnya itu biasanya itu cukup memberikan makna dari sebuah nilai itu. Biasanya seperti itu. Nah, ini karena 0,947, bagaimana kriterianya? Ini Bapak Ibu bisa lihat di buku statistika. Ini saya punya Bapak Ibu semuanya keterangan reliabilitas ini ternyata kita klasifikasikan seperti ini ya, 0,00 sampai dengan 0,4 itu menunjukkan reliabilitas yang rendah, 0,4 sampai dengan 0,7 itu sedang, 0,701 sampai dengan 1 itu tinggi. Nah, kita lihat kembali lagi, ternyata 0,947 berarti sejumlah soal yang sudah saya koreksi ini menunjukkan reliabilitas tes yang cukup bagus, dan soal itu secara umum memiliki reliabilitas yang tinggi dan tingkat penerimaan soal yang baik, tentunya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian ini reliabilitas Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau reliabilitasnya tes menunjukkan 0,1 bagaimana? Atau minus ya? Bisa juga minus seperti itu, berarti tidak relabil ya. Nah, biasanya faktor-faktor ini adalah jumlah peserta yang minim ya, dan menunjukkan memang opsi dari yang diberikan siswa tidak merespon nilai reliabilitas ya. Nah, untuk analisis butir soal ini Bapak Ibu, karena begitu banyak ya rumus-rumus atau persamaan menggunakan reliabilitas bagaimana dalam analisis butir soal ini, saya menggunakan Alpha Chromebox ya, yang bisa dipercaya untuk menunjukkan reliabilitasnya itu bagaimana. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, prop correct itu apa maknanya? Prop correct itu adalah proportional correct atau proporsi jawaban betul dari siswa, atau yang paling lazim ya dalam buku-buku statistika itu prop correct itu adalah level tingkat kesulitan butir soal atau indeks kesukaran butir soal. Biasanya kalau prop correctnya itu rendah, misalkan saja 0,01, itu berarti menunjukkan soal itu susah, soal itu sulit. Sulitnya itu mungkin instruksinya kurang jelas, sehingga nanti bisa kita perbaiki jika nanti mendapatkan soal yang prop correctnya rendah. Kemudian karena di sini dalam soal nomor 1 yang saya koreksi ini, prop correctnya atau level kesukaran soalnya itu 0,950, berarti soal nomor 1 ini mudah. Ini sudah kita terjemahkan atau kita tafsirkan, soalnya mudah gitu Bapak Ibu semuanya. Kemudian nilai Bisser ya. Nah, Bisser atau biserial ini biserial itu adalah indeks daya pembeda soal ya, dengan menggunakan koefisien korelasi biserial gitu. Ini juga ada klasifikasinya Bapak Ibu semuanya. Ini sebagai contoh. Nah, untuk biserialnya 0,199 ini sangat rendah ya. Kemudian dari 0,2 sampai dengan 0,299 rendah. Nah, kalau ada biserialnya itu di atas 0,4 berarti tinggi. Kita lihat. Nah, biserialnya itu 0,548. Ini berarti soal bisa membedakan. Nah, ini sudah kita terjemahkan dalam bentuk tafsiran seperti ini, dapat membedakan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, poin biserial juga hampir sama. Nah, kemudian untuk prop endorsing ya, atau proportional endorsing itu, prop endorsing itu maknanya itu adalah level pengecoh ya, level pengecoh soal. Soal yang bagus itu pengecohnya bagus dengan ditunjukkan nilai prop endorsingnya yang cukup tinggi. Nah, di sini soal nomor 1 ini tanda crash ini menunjukkan bahwa kunci jawabannya itu B. Ini menunjukkan 0,950. Ini berarti prop endorsingnya bagus. Berarti soal nomor 1 itu pengecohnya berfungsi dengan baik. Berarti soalnya baik. Kalau soalnya sudah baik, ini ada beberapa status soal, maka nanti dapat diterima. Jadi soal nomor 1 ini benar-benar
kalau sudah kita analisis tafsirannya bagus dan dapat diterima, alangkah baiknya soal nomor 1 ini nanti kita save, kita simpan dalam bentuk bank soal gitu. Nah, yang namanya bank soal itu bagaimana sih Bapak Ibu semuanya? Bank soal itu adalah soal-soal yang memang secara statistika ini sudah menunjukkan nilai yang bagus gitu. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya kira Bapak Ibu ketika kita melihat istilah-istilah ini nanti bisa dilihat di buku statistika ya. Kemudian atau Bapak Ibu bisa langsung saja melihat tafsirannya seperti ini. Demikian juga untuk analisis butir soal, reliabilitasnya 0,947 ini sudah kita buatkan seperti ini kesimpulannya, berarti memiliki reliabilitas soal yang tinggi, soal yang baik tentunya. Nah Bapak Ibu semuanya, kalau sudah, kita kembali lagi, kita klik. Sebelum kita klik ya, kita kembali ke analisis. Ini bisa di-print Bapak Ibu semuanya ya. Kalau kita nge-print bagaimana? Itu nanti kontrol tekan terus, kemudian huruf P. Nah, ini kontrol tekan terus huruf P, nanti tinggal di-print. Kalau sudah di-print bagaimana? Ya kita masukkan lembar yang sudah kita print analisis itu dalam buku kerja guru, kan ada itu analisis butir soal. Kemudian kita klik kembali Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah kembali kita bisa langsung klik laporan ya. Kalau laporan ini jelas nilai gelondongan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nilai gelondongan itu artinya sudah tertabulasi. Di sini kita bisa melihat daya serapnya itu 5%. Nah, ini karena yang merah-merah ini kan di bawah KKM ya. Cuman hanya 2 saja ya, menunjukkan daya serap yang rendah. Ini bisa di-print juga Bapak Ibu semuanya dengan cara kontrol tekan terus kemudian huruf P. Nah, ini yang kita laporkan ya. Yang berikutnya kita kembali lagi ke sini. Nah, ini ada menu daya serap item ya. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu semuanya. Kalau kita klik, nah ini Bapak Ibu semuanya, persentase opsi jawaban benar dari siswa. Jadi sebagai contoh, maknanya bagaimana? S01 ini adalah soal nomor 1. Soal nomor 1 ini ternyata dijawab benar oleh siswa sebanyak 95%. Jadi yang ini itu adalah laporan dari persentase opsi terjawab benar untuk pilihan ganda. Jadi bukan untuk daya serap Korean Bapak Ibu semuanya ya. Jadi yang ini adalah grafik untuk pilihan ganda. Nah, ini sebagai contoh S01 soal nomor 1 itu menunjukkan daya serapnya 95%. Berarti 95% siswa itu menjawab dengan benar. Oke lah, ketika kita melihat data seperti ini, soal nomor 1 alhamdulillah berarti siswa itu sudah bisa menerima konsep yang kita berikan ya, sesuai dengan tema dari soal nomor 1. Berikutnya soal nomor 2. Nah, ini ada soal nomor 3. Soal nomor 3 ini entah soalnya itu bagaimana bunyinya ya. Ternyata siswa itu hanya bisa menjawab betul itu hanya 50%. Maka dengan makna yang seperti ini kita bisa untuk mengevaluasi diri. Ini sebenarnya soal nomor 3 ini tentang apa ya, sehingga nanti kita bisa memperbaiki, kita evaluasi diri untuk pembelajaran yang akan datang. Nah, inilah pentingnya yang namanya umpan balik dan kemudian untuk program tindak lanjut. Kemudian soal nomor 4 100%. Wah, ini luar biasa, semua siswa bisa menjawab sebanyak 100%. Berarti soal ini tidak ada masalah. Mungkin juga kalau kita analisis lagi, kembali lagi, ternyata soal nomor 4 ini apakah menunjukkan bagus ya? Bisa juga ini malah distrukturnya itu rusak ya. Karena siswa menjawab dengan 100% ya. Bahkan tidak mikirkan bisa jawab. Ini bahaya juga kadang. Tapi karena kita ini fokusnya itu ke presentasi opsi terjawab benar ya, kita harus melihat dari sebuah soal-soal yang kita berikan. Nah, dari data ini mungkin dari kita itu akan lebih fokus ke soal nomor 3 dengan soal nomor 26. Ini soal nomor 26 ini yang bisa menjawab betul itu cuma 2,5% ya pilihan gandanya. Nah, ini kita akan telusuri soal nomor 26 itu bagaimana ya.
soalnya itu seperti apa, konsepnya itu temanya seperti apa, maka nanti kita bisa lakukan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya alhamdulillah ya, semua item soal dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 40 kita lihat semuanya di atas 70% ya sebagai batas KKM tadi. Cuma ada 2 soal ini yang mungkin kita fokus untuk perbaikan selanjutnya. Kita kembali Bapak Ibu semuanya. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya uraian singkat, tutorial yang singkat tentang analisis butir soal ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya dari analisis ini kita benar-benar bisa untuk mengkoreksi diri kita, sebatas bagaimana kita mengajar selama ini, apa-apa yang harus kita perbaiki ke depannya dan seterusnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita itu dalam mengajar. Demikian Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.